Yang salah memang kau repotkan tuan rumah. Nasiapkan kau air putih, minta kau kopi. Balalah. Nasiapkan ki kue, minta kau konro, bajina diseledi. Tidak disiapkan apa-apa, boyai. Mana tuan rumahnya? Adakah? Boya. Ternyata bungkusan. Dulu klarifikasi. Saya tidak pernah mengajak orang main. Saya cuma menyadarkan orang sekek, bin pelit, bin kikir, bin gigili. Rajin mas simpang, jago minta-minta. Oh, coba dengarkan baik-baik Pak Bro. Pernahkah saya mengatakan kalimat mengatakan, ayo semua main dofu docai, main papa, mainlah di Paip Drago, mainlah di Panda. Tidak. Saya cuma ingatkan orang gigili, maka berbahagialah kalian yang senantiasa sedekah. Karena di dalam kubur nanti malaikat tidak bertanya berapa kali kau sedekah. Tapi malaikat akan bertanya berapa banyak sedekah. Maka rajin kau sedekah. Oke bro, ada. Nah, sama, kalau saya main dobu docai, silakan. Tapi kalau kau dapat bitcoin, megawin. Suwi. Mirip kata biru dia. Bagus ketawanya. Pantasan muka top up ya. Katakan, ya, lambaikan jika tak sanggup menghadapi itu. Ya. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk langganan dengan channel kami. Man azza musabar, siapa yang hibur orang yang tertimpa musibah. Azza akar katanya ta'ziyan, azza yu'izzu ta'ziyan, falahu mislu ajrihi, Allah berikan pahala sama dengan pahalanya orang yang tertimpa musibah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barusan ku dengar itu Ustaz, makanya masuk ku di pesantrenku, mendaftar ulang ku. Ku tanya begitu. Itu orang kalau sudah banyak ilmunya, kurang dibilang haram, neraka, kafir, kurang itu. Karena nak tahu nih, betul. Makanya hati-hati. Salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan manusia tergantung pada lisannya. Islam mengajarkan kita ini 4 persaudaraan. Yang pertama, kita bersaudara karena sama-sama satu darah, sama bapak, sama mama. Kita bersaudara yang kedua karena kita semuslim. Yang ketiga kita bersaudara karena kita sebangsa. Sama-sama anak putra Indonesia. Yang ketiga kita bersaudara, yang keempat kita bersaudara karena kita sama-sama manusia. Kecuali monyet, bukan saudara. Makanya perlu kita pahami itu. Kita saja sesama agama selalu saja bertengkar. Gara-gara itu Ustaz, tidak ada itu Ustaz, saya tidak mau makan di rumahnya orang mati. Aku tanya Tumi, sama gitu, saya juga tidak mau. Tapi kenapa makan kita di Malang Ustaz? Rumahnya itu orang mati, kuburan ah. Nak lagi malah. Tidak, makan di rumah tuan rumah Ustaz. Yang ini rumah orang berduka cita. Rumah orang mati, kuburan. Bukan itu maksudku Ustaz. Nah sebutkannya hadis, nah aku tahu Ji. Di dalam Bulughul Maram dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu disarahkan oleh Ibnu Aqil. Makanya ada kitabnya Syarah Ibnu Aqil. Jangan langsung makan mentah durian, tidak ada kupas ki. Nah tusuk ko itu dok ko. Memang Rasul melarang sahabatnya makan di rumah Ja'far karena Ja'far orang miskinnya miskin. Saking miskinnya tak punya apa-apa, makan pun kadang dia puasa. Masa mau direpotkan? Maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, jangan makan di rumah Ja'far. Itu karena sebabnya ada. Sekarang datang kipak di sini. Nah siapkan ke tuan rumah air putih. Nah siapkan ke kue, jalan koteknya mana? Pas saya lagi Lombok. Tidak dimakan, tersinggung tuan rumah iya. Betul tidak? Yang salah memang kau repotkan tuan rumah. Nah siapkan kue air putih, minta kau kopi. Balalah. Nasiapkan ki kue, minta kau konro, bajina diseledi. Tidak disiapkan apa-apa, boyai. Mana tuan rumahnya? Adakah?
Bergoyang. Ternyata bungkusan. Iya. Saya minta maaf kalau itu kemarin video viral ya. Saya tidak ada maksud membuat itu video untuk mengajak orang bermain, tidak ada. Saya cuma sadarkan orang seke. Tiba-tiba viral ke. Banyak orang pemain chip bagi ke anggota untuk minta chip. Kenapa itu video aku nu bagi kamu untuk minta chip? Betul-betul saya heran juga lihat anak muda zaman now ini. Makanya di kampus ini dimarahi saya, Ustaz, terancam kok kau. Kenapa Pak Bro? Ini video lu viral. Tidak boleh kau lanjut S3. Jangan Pak Bro. Mau ambil ijazahku. Ini gara-gara kau banyak anak muda main begini, main chip. Bukan saya Pak Bro, bukan saya gara-gara saya. Itu di situ video Pak Bro, makanya dengarkannya dulu. Tabayun dulu, klarifikasi. Saya tidak pernah mengajak orang main. Saya cuma menyadarkan orang seke, bin pelit, bin kikir, bin gigili. Rajin mas simpang, jago minta-minta. Oh. Coba dengarkan baik-baik Pak Bro. Pernahkah saya mengatakan kalimat mengatakan, ayo semua main dofu docai, main papa, mainlah di Paip Drago, mainlah di Panda. Tidak. Saya cuma ingatkan orang gigi, maka berbahagialah kalian yang senantiasa sedekah. Karena di dalam kubur nanti malaikat tidak bertanya berapa kali kau sekedar. Tapi malaikat akan bertanya berapa banyak sedekah. Maka rajin kau sedekah. Oke bro, ada kan? Saya cuma bilang begitu Pak Bro. Apa anak-anak? Itu di paling mau bilang, tidak ada masalah saya Pak Bro. Makanya setiap saya ceramah nanti saya berlakukan bahwa permainan itu haram. Kalau ada campur tangan judi. Kalau kau tinggalkan ibadahmu hanya karena permainan, itu haram. Karena konsepnya Islam daripada ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan segala permainan boleh, yang penting tidak mengganggu ibadahmu, yang penting tidak ada campur tangan judi. Sama bola belum haram, tapi kalau ada baku sewa di kala Inggris setengah mati. Nah, sama kalau saya main dofu docai silakan, tapi kalau kau dapat bitcoin megawi suwi mirip kata biru dia. Bagus ketawanya, pantasan muka top up ya. Yang salah bagaimana Ustaz? Yang salah kalau kau menang lalu kau jual. Oh, judi. Jadi bagaimana nih Ustaz? Terlanjur kau menang, jangan dijual. Ya apa nih Ustaz? Bagi-bagi dong. Ada nggak? Tapi kalau tidak ada, hapus. Kalau hapus anggaran jangan. Lebih baik uang yang kau mau belikan chip bawa ke masjid sedekah. Niatkan orang tuamu, bagus. Kasih istrimu, bagus, sedekah juga Pak. Bagaimana caranya istri mau cantik? Disuruh bersaing ketat dengan Syahrini. Budak yang nak pakai merek pipa Pak. Begitu kepanasan mencair. Namanya juga pipa lele, pipa paralon. Kasihan. Mau dibilang cantik, kasihan. Mak, putih-putih saya bukan. Tidak pernah lu kasih modal. Akhirnya pakai kompas, segitiga biru. Begitu main goreng di depan kompor berubah wajahnya kayak kambing-kambing. Namanya tepung terigu Pak, 10.000 1 kilo. Kasihan ibu-ibu. Coba kalau ku kasih uangmu, oh Wardah beli, New Skin, oh beli, skincare, oh beli, sunscreen, oh beli, makeover, oh beli, MS Glow, beli. Pokoknya warna-warni di mukanya Pak. Di kanan merah kuning kelabu, di kiri hijau muda dan biru, di sana ungu, oh, pelangi di mukanya. Ada. Ayana jalan. Makanya kalau mau cantik istri tak Pak, mau cantik. Mau? Nggak mau jadi? Mau cantik istri Pak? Udah Ali. Betul ibu-ibu? Hidup ibu-ibu. Takbir. Udah lagi. Kerasnya suara Allah Akbar. Nampak nasisa suaminya. Sambil cicilan napaya. Kebahayaan. Ulun selesai lebaran haji, ada bisa gorden dicicil.
Belum lunas Pak, gorden sini na cicil Pak. Kalau musuh anggaran. Tidak juta satu di cicilanku. Di mana cicilan lu mak? Itu di samping na masjid kan. Saya kali na datang suami na bayar ke sana, tertuju na bayar. Ternyata tujuh ada sana menunggak. Nah bilang tuh nih kodong suami na, mama, hari itu kurasa yang terakhir ku bayar 3 tahun nih. Bulan ke-36 nih mak. Nah ini berarti nanti nih. Lawang Pak, tahun lalu naik tahun lalu. Kenapa nak tidak ku tahu? Kami memang tidak ditanya kok. Oh naik cukup. Allahu Akbar. Tapi tidak ibu-ibu di sini payah darah. Saya lihat wajahnya bercahaya. Karena sinar lampu itu. Intinya doakan almarhum. Tidak ada yang ditunggu Tuan Dullah saat ini kecuali doakan. Bayangkan kalau anak cucunya, anak cucu tak sakit datang kena pigi-pigi sambil baca ayat suci Al-Quran. Bahagianya perasaan Pak, tenangnya dirasa. Baru kisaki datang napiji kepala napiji betista sambil baca Al-Quran. Ar-Rahman 'allama Al-Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Bahagia dirasa kodong cucu. Padahal ini anakku, cucuku kodong. Tidak pernah aku lihat di pesantren, tidak pernah ku bawa. Sakit kak datang napiji kakiku sambil baca Al-Quran. Dibangun kakinya. Cucuku, kenapa kena pulang dari pesantren? Bilang Tommy kodong cucunya. Ku dengar kisaki nenek kakek. Jadi ku piji kaki kita sambil baca Al-Quran. Kodong menangis, menetes air mata. Minta izin jago sama ustazmu di pesantren nak. Sambil pilih kaki nenek. Tidak kaki, lupa pagar kata. Ternyata hasil lompat pagar. Apa? Allah. Oh lompat pagar gitu enggak? Hasil lompat pagar nih. Tapi yang namanya anak pesantren Pak, pasti kalau dapat hidayah, nakala ulama. Pernah itu ada temanku cerita sama saya, Ustaz, bingung kurasa, menyesal kurasa dulu tidak menghafal di pesantren. Nah kenapa bisa saudara? Itu tuh baru kakak yang pertama kali tobat, pakai kak baju gamis. Salah aku kenapa duduk kak di depan? Nah suruh kak baca khutbah. Nampak tidak bisa. Makanya kalau pakai baju gamis, apalagi beli gamis di tokoku Al-Fatih Collection, hati-hati karena terlalu gagah gitu. Ini contoh nama judulnya. Cari lagi di Instagram. Kalau tidak puas kini Al-Fatih Collection, cari Farid_millennial_. Yang real saya punya itu yang hampir 11.000 followersnya. Jangan lupa follow ya. Nanti saya follow back. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sultanianya itu almarhum didoakan. Sultanianya Puan Dullah. Itulah sampai ramai Sumara kita doakan, kita bacakan zikir, ada sampai baca tahlilan, ada sampai baca sholawatan, sampai dia baca sirah nabawiyah, baisin tudror. Dia penghafal Al-Quran, hafizul Quran. Kurang lebih 10 juz Bapak Ibu. Lengkap terjemahannya dia tahu. Yang kedua hafizul hadis, dia penghafal hadis. Kurang lebih 1000 hadis nah hafal. Sahih, lengkap sanad matanya. Ini nah hafal hadisnya, tapi di Google nambil. Begitu lobet hadisnya, lobet kotanya, lobet ki hadisnya. Bukan seperti itu. Yang ketiga tahu baca kitab gundul. Yang gondrong saja setengah mati nak baca. Bagaimana yang gundul? Oh, masa baca Al-Quran? Isasul silatil ardus silsalaha. Ulala. Ini menikana sarkodes. Sapurata kota desa. Akhirnya dia muntaber, mundur tanpa berita.
Hati-hati Pak. Tidak sembarang. Saya saja kalau berbicara mengeluarkan fatwa tidak boleh didengar. Tapi untuk menerimanya tunggu dulu. Kriterianya sudah masuk atau tidak. Makanya saya selalu bilang, kalau saya bukan ahliku dokter, saya tidak tahu bicara kesehatan. Tapi kalau saya baca bukunya, Kanun Avicenna, itu Kanun Avicenna, itu kitabnya Ibnu Sina. Cuma orang Eropa merubah namanya menjadi Avicenna. Ibnu Rushd, falsafat yang terkenal dari Andalusia, orang Eropa merubah namanya menjadi Averroes. Jangankan nama manusia, nama gunung saja, Jabal Tariq. Kenapa dikatakan Jabal Tariq? Karena gunungnya Tariq bin Ziyad ketika pertama kali mengantar pasukan Islam masuk ke daratan Eropa, berdirilah di Andalusia. Sekarang menjadi apa? Sekarang menjadi Spanyol dan Portugal. Dulu kiblatnya para ilmuwan di sana, sekarang kiblatnya para pesepak bolaan. Lahir di sana Messi, lahir di sana Cristiano Ronaldo, dan lain sebagainya. Jabal Tariq dirubahnya menjadi Gibraltar. Kita saja bahaya Pak, terancam Bu. Jannah, sampai di sana Janet, kembali kemari janda. Makanya itu ya, namanya juga sejarah sudah dirubah semua Pak ya. Kenapa dirubah? Karena memang bahasanya orang beda. Sama Aceh. Aceh berasal dari kata Asyeh. Tapi karena orang Aceh di Nusantara, bukan di Arab sana, Aceh berubah menjadi Aceh. Menurut Asy-Syarastani dalam bukunya Nihal wan Nihal, menurut Harun Nasution, sejarah pemikiran Islam, Aceh itu berasal dari kata 4 etnis: Arab, Cina, Eropa, Hindia. Makanya di sana mirip matanya dengan orang Eropa, hidungnya mirip Arab, hitamnya mirip India, nehi piakahe, tingginya mirip Cina. Begitu. Karena 4 etnis di sana. Makanya perlu kita pahami juga tentang sejarah supaya ada begini, begitu dan begitu. Tapi ini Ustaz, tidak apa-apa kalau saya potong kambing di hari ke-7-nya almarhumah. Kalau kau sanggup. Kalau tidak sanggup Ustaz, kambing-kambing saja goreng. Sama-sama kita makan nih guys. Anu enak itu, betul tidak? Jangan maki susahkan dirita. Yang salah sekarang mau tongki ikuti budayanya nenek moyang tak, sedangkan kita tidak sanggup, tidak disyariatkan ji. Allah saja tidak menyulitkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Islam ini mudah Bapak Ibu. Tidak sanggup ki sholat berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, baring. Baring tidak goyang-goyang mau kau disambayangi. Mati mau gabang. Makanya kalau ada anak tidur tidak bangun-bangun sambayangi. Mati mi kapang. Sekarang ini kids zaman now cukau lu balo cici dompala ya Allah susah didengarkan. Mau dengarkan ucapan orang tua setengah mati. Coba lihat anak zaman now. Kalau masih TK masih enak dirasa. Baru pulang TK-nya baca doa. Nah doakan orang tuanya. Bapak, mama dengar maki Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ku hafal nih Bapak. Alhamdulillah hebat anakku. Masuk SD Pak. Kalau bukan hitayo baby bas jina tahu. Ditarik HP na, baca kau coba doa orang tua. Jangan ki Bapak, jangan ki. Tidak ku kasih ke itu lagi kuota nak. Oke, nah baca Allahumma barik lana fima. Doa makan nah baca. Bayana kids zaman now. Masuk SMP jangankan suruh baca doa makan, suruh saja beli korek di sebelah Pak. Tidak mau goyang kalau tidak mau kasih ki uang. Coba aku nak, aku kasih pokok lebih nak ambil ini 2.000-an. Coba mau kau pergi, belikan nak korek, mau kak masak. Apa nak bilang? HP na jina pegang. Tiu. Tunggu dulu mama. Sabar ki. Sniper miku pakai nih, sniper miku. Lalu nama, ku tambah, 5.000, ambil. Jangan mau. Begini mama, kita mau belanja sendiri, ku kasih pakai 10.000. Aji dari sini.
Dia disuruh balik orang tua. Coba. Itu yang hancurkan anak tabu itu HP nah. Kalau bukan Free Fire, bu PUBG. Kalau bukan PUBG, Mobile Legend. Anak bocah-bocah. Kutanya memang kau kira malaikat maut pandang bulu? Biar kau anak kecil, kalau nyawamu sudah mau dicabut, mati kau. Biar kau pemain Mobile Legend, mau pakai hero tank, mau pakai hero assassin, biar kau pakai Liamu, Mia, Johnson, Gatot Kaca, Lukar, Sun. Biar kau main di Grandmaster biar kau main di Epic, di Legends, sekalian main berempat sampai berlima, makan double kill, kejar kilor, welcome to Mobile Legend, mati. Kenapa dikontak istri Pak Jana? Kamu celanja dan duduk di warkop, hati-hati gue lihat warkop. Cari yang aman. Anak muda zaman now. Kira apa tidak ku tahu gini. Retongin lolos. Ustaz gaul gampang kok. Makanya rajin-rajin kuliah YouTubeku Farid Millennial. Jangan lupa like, share, subscribe foto. Kan banyak dakwah-dakwah milenial di situ. Anak muda mau bertanya, cari channel milenial Farid Millennial, cari. Ada juga kisah-kisah santriku yang dompal aku coba lalang, dia ada semua. Pura-pura pergi kencing sakit kepalanya, ternyata pulang di pondok pergi main PS, pergi main game. Nah itu semua kisah-kisah nyata di pesantren saya sampaikan. Kenapa? Anak santri itu mereka mau berkreasi. Jangan batasi anak pesantren bahwa dia harus menjadi ustaz saja. Tidak. Ini santri saya pandai bawa mobil. Apalagi? Pegang kamera, editor. Kenapa? Karena sekarang ini musimnya Pak. Orang sekarang mencari uang. Bukan harus ada barang dijual dapat untung. Sekarang Pak ada namanya Google AdSense, membayar. YouTube menghasilkan, Facebook fanpage menghasilkan, apalagi snack video menghasilkan, TikTok menghasilkan. Tapi jangan jual badan di situ. Kan masih ada kata-kata yang bisa kau buat untuk menghasilkan cara. Ini sekarang anak-anak sekarang ini harus kreatif. Kalau dia tidak kreatif, tenggelam kita, Bu. Makanya ibu-ibu mau anaknya supaya tidak patotoai, supaya tidak bambala, mau mendengarkan. Ada semua anak betul. Cucuna pondulan ada semua. Itu anakku Ustaz deh bambala. Nah, disuruh pergi sembahyang, udah lewati masjid. Disuruh pergi mengaji, nak pukul teman mah. Disuruh bersihkan rumah, habis nak cuci Ustaz. Bagus gitu Bu. Tidak Ustaz, biar televisi tasiran tuh. Padahal itu anakku Ustaz ada di namanya dalam Al-Quran. Siapa memang namanya Bu? Pokoknya di dalam Al-Quran Ustaz. Padahal selalu kusuruh japi-japikan dari neneknya, dari kakeknya, dari ulama-ulama. Tapi bambalaknya luar biasa Ustaz. Siapa memang namanya Bu? Pokoknya ada dalam Al-Quran Ustaz. Siapa namanya? Lakanude. Oh pantasan rusak ibu. Memang ada dalam Al-Quran itu Lakanude. Kita tahu dia artinya Lakanude, orang yang melampaui batas. Pantasan taleo di batin. Kusuruh cuci bersihkan di rumah, nah cuci televisi ya. Kalau Lakanude namanya. Hati-hati juga kasih nama. Ada tuh nama nak kasih anak-anak. Siapa namanya Bu? Ada dalam Al-Quran Ustaz. Tenang maki. Namanya siapa? Tony. Di mana ki ambil? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tony. Di mana Tony di? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir. Lama aku ceramah. Tidak dirasa, tidak dirasa kaki duduk ki. Dari tadi Pak berdiri, maunya habis suara aku penuh. Yang terakhir ya, jangan pernah lepas doa kepada almarhum Bang Abdullah. Beliau butuh doa. Kenapa itu Ustaz tangan yang diangkat berdoa? Karena di sini takdirnya. Tidak percaya? Coba lihat tangan kanan ibu-ibu. Angkat di tangan kanan. Satu, ini tulisan bahasa Arab ini Bu. 1,
8. Ada 1 8 ini 1 8. Di kiri terbalik. Coba angkat tangan kanan. Ya, lambaikan jika tak sanggup menghadapi telepon. Ya. Di kiri terbalik 8 1 90. Asmaul bisa kubaca tangannya orang